Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas orang-orang yang berpengaruh di era modern kontemporer, yakninya para penafsir yang menjadi rujukan, tulisan-tulisan mereka yang menjadi rujukan bagi kita semua. Yakninya dapat kita lihat yaitu Asy-Sya'rawi, ulama Mesir. Sebelum itu marilah kita panjatkan puji dan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita dapatkan syafaat yang baik dan benar, syafaat yang sangat baik dan yang akan mengantarkan kita ke kebahagiaan dunia maupun akhirat. Untuk itu kita perlu membahas dulu mengenai Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, lahir pada tahun 1911 sampai 1998. Ulama besar Mesir abad 20 yang dikenal oleh dunia Islam melalui kemampuan dakwah, kefasihan bahasa, serta metode penafsiran Al-Quran yang sangat hidup dan mudah dipahami. Beliau lahir di Daqqadus, provinsi Daqaliyah, yakni Mesir, dan beliau menduduki pendidikan di Al-Azhar hingga menjadi salah satu tokoh yang terkemuka di bidang tafsir. Karirnya tidak hanya sebagai ulama tetapi juga pendidik, penulis, menteri wakaf Mesir. Asy-Sya'rawi dikenal kepiawaiannya dalam menjelaskan Al-Quran dengan ayat yang retoris dan argumentatif, yang mana sesuai dengan kondisi dan sosial masyarakat, sehingga beliau dijuluki Imam Ad-Du'an, pemimpin para pendakwah. Kontribusi besarnya dalam bidang tafsir menghadirkan tafsir Asy-Sya'rawi, sebuah karya yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tafsir ini memadukan kedalaman syar'i, bahasa, dan kepekaan terhadap spiritual ataupun pendekatan yang rasional. Dapat dilihat latar belakang kenapa ditulisnya tafsir Al-Sya'rawi. Yang pertama, karena tidak lepas dari perkembangan media dakwah pada abad 20 di daerah Mesir, ketika radio televisi menjadi sarana utama penyebaran ilmu keagamaan. Ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Al-Sya'rawi itu spontan, berisi penjelasan dakwah, mengajar, dan karya-karya tafsir berskala besar. Secara politik dapat dipahami Mesir dengan syarat dan dinamika, termasuk perubahan rezim yang meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pencerahan spiritual, mendorong tafsir ini menjadi rujukan publik, serta analisis kritis terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Dengan demikian, tafsir ini bukan hanya sebagai proyek ilmiah yang sistematis, tetapi juga dorongan kebutuhan dakwah dan situasi sosial yang menuntut penjelasan Al-Quran yang mudah dipahami untuk masyarakat Mesir pada saat itu. Dapat dilihat yang ketiga, yakni ciri khas, metode, ataupun corak penafsiran yang dilakukan oleh Al-Sya'rawi. Tafsir Al-Sya'rawi memiliki ciri khas, yaitu membedakan cirinya dengan tafsir yang lain. Ciri utama gaya penafsiran adalah sangat retoris, penuh ilustrasi, berorientasi pada penguatan keimanan. Asy-Sya'rawi menggunakan bahasa yang sederhana namun mendalam, dengan banyaknya analogi yang mendekatkan makna ayat kepada realitas. Metode penafsiran yang tahlili namun tidak mengikuti akademik tradisional yang kaku. Ia juga lebih menekankan penjelasan makna ayat secara global, analisis kebahasaan yang tajam, penjelasan ilmiah dan syariat, serta refleksi spiritual yang dipakai oleh masyarakat pada saat itu. Adapun corak penafsiran dapat dikategorikan sebagai sufi spiritual, karena selalu mengarah pada pembersihan hati, penyucian jiwa, hubungan hamba dengan Allah atau hubungan sang pencipta dengan ciptaannya,
Serta dapat dilihat di situ beliau juga bercorak adabi wal ijtimai. Adabi al ijtimai. Sering mengaitkan ayat dengan problematik sosial seorang hamba tadi, mengaitkan ayat dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Namun, secara umum tafsirnya memiliki sentuhan falsafi dan filosofis yang muncul dalam argumentasi logis untuk menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan ciri dan metode ini, corak tersebut, tafsir Al-Syarawi menjadi salah satu tafsir yang sangat penting, komunikatif dan populer, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan spiritual yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi tafsir ini sangat penting pada saat itu karena membahas mengenai bagaimana cara pendekatan seorang hamba dengan makhluknya. Oleh sebab itu kita perlu bagaimana mengetahui seorang hamba itu layaknya menjadi seorang hamba. Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan. Kita tutup dulu untuk penjelasan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.